Langit sore itu mendung kelabu. Udara lembab menempel di kulit, seolah ikut merasakan beratnya napas seorang wanita yang berjalan terseok di trotoar depan rumah sakit besar di pusat kota. Bajunya lusuh, robek di beberapa bagian, rambutnya kusut tak terurus, dan wajahnya pucat pasi karena kelelahan. Di tangan kirinya, ia menggandeng seorang bocah kecil yang tubuhnya panas dan menggigil hebat. Wanita itu bernama Nadia. Suaranya parau saat berulang kali memanggil. "Tolong, ada anak yang sakit, tolong bantu kami." Namun setiap orang yang ia lewati menatap dengan pandangan jijik. Ada yang menutup hidung, ada yang menghindar, bahkan ada yang menatapnya seolah ia pembawa sial. Di halaman rumah sakit, seorang satpam mendekat. Tubuhnya tegap, dan wajahnya terlihat kesal sejak awal. Hei, jangan dekat-dekat sini. Ini rumah sakit, bukan tempat pengemis," serunya dengan nada tinggi. Nadia terhuyung, hampir jatuh, tapi tetap menggenggam tangan bocah itu erat. Anak itu, Raffi, usia sekitar 6 tahun, tampak tak sadar. Nafasnya berat, bibirnya membiru. "Pak, tolong, anak ini panasnya tinggi sekali, saya cuma butuh dokter, sebentar saja." "Saya bilang pergi. Jangan bikin kotor area UGD. Orang seperti kalian biasanya cuma mau minta belas kasihan, bukan benar-benar sakit." Beberapa orang di sekitar lobi menonton adegan itu. Seorang ibu yang baru saja keluar dari mobil mewah menatap dengan jijik, lalu berbisik ke suaminya. "Astaga, kok dibiarkan pengemis masuk rumah sakit begini sih? Bisa-bisa bawa penyakit." Sementara itu, seorang perawat muda bernama Alia yang sedang berjaga di meja pendaftaran melihat kejadian itu dari jauh. Ada keraguan di wajahnya. Ia tahu rumah sakit itu memang ketat terhadap pasien tak jelas tanpa kartu identitas atau uang, tapi hatinya tidak tega melihat bocah sekecil itu lemah di pelukan ibunya. Nadia mencoba melangkah lebih dekat ke pintu gawat darurat. Kakinya gemetar. Nafasnya tersengal. "Tolong, hanya anak ini yang butuh dirawat. Saya rela tunggu di luar." Namun satpam kembali menghalanginya. Kali ini lebih keras. "Keluar, Bu. Saya nggak mau ada masalah. Kalau mau bawa anak sakit, ke puskesmas aja sana, bukan ke rumah sakit besar kayak gini. Ini tempat orang bayar, bukan tempat minta belas kasihan." Nadia menatap lelaki itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membuka tas kain kecil di pundaknya, memperlihatkan beberapa lembar uang lusuh dan kartu identitas lama yang sebagian basah dan robek. "Saya punya sedikit uang, tolong rawat anak ini dulu." Satpam itu menepis tangan Nadia hingga kartu dan uangnya jatuh berserakan di lantai. Orang-orang di sekitar tertawa kecil. Beberapa malah mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Kasihannya, pura-pura gembel biar viral, kali. Iya, sekarang banyak yang kayak gitu, biar dapat simpati. Sementara itu, Raffi di pelukan Nadia mulai menggigil keras. Nadia panik, menepuk-nepuk pipi anak itu. "Raffi, nak, bangun. Ibu mohon, bertahanlah sebentar." Tangisnya pecah. Ia berlutut di lantai rumah sakit yang dingin, sementara orang-orang tetap menatap tanpa belas kasihan. Air matanya jatuh membasahi lantai, bercampur debu dan keringat. Alia yang melihat dari jauh akhirnya tak tahan. Ia berlari mendekat, meski dokter jaga di belakangnya sempat menahan. "Alia, kamu mau apa? Jangan dekat-dekat, nanti kamu kena masalah. Itu bukan pasien resmi." "Tapi, Dok, anak itu bisa meninggal kalau nggak ditolong sekarang." Tanpa menunggu izin,
Alia berjongkok di samping Nadia. Ia memeriksa denyut nadi Raffi, lalu matanya membesar. Tuhan, ini anak demam tinggi, hampir kejang. Kita harus masukin ke ruang UGD sekarang juga. Namun sebelum sempat ia mengangkat anak itu, dokter jaga bernama Dokter Fajar datang menghampiri. Wajahnya kesal, suaranya tajam. Apa-apaan ini? Alia, kamu tahu peraturan rumah sakit. Pasien tanpa data, tanpa jaminan, nggak boleh masuk ke UGD sebelum di-screening administrasi. Tapi, Dok, ini darurat. Darurat pun harus ikuti prosedur. Banyak pasien lain yang antri dan mereka bayar. Kamu mau tanggung jawab kalau ada masalah hukum? Alia terdiam. Ia ingin melawan, tapi posisinya hanya perawat baru. Sementara Nadia terus memohon. Seketika, ruangan yang semula dipenuhi hinaan berubah hening total. Semua mata kini menatap direktur rumah sakit yang berlutut di depan seorang wanita gembel. Hentikan semuanya, seru Pak Rendra lantang. Siapa yang berani mengusirnya? Satpam dan dokter jaga langsung pucat pasi. Tak ada yang berani menjawab. Pak Rendra menoleh ke arah Alia. Kamu, bawa anak ini ke ruang UGD sekarang. Saya yang tanggung jawab penuh. Alia segera mengangkat Raffi dengan hati-hati, lalu berlari ke dalam. Sementara Nadia nyaris pingsan, tubuhnya goyah karena kelelahan dan emosi. Pak Rendra menahannya. Tenang, Nadia. Kamu aman sekarang. Orang-orang mulai berbisik. Tadi katanya pengemis. Kok direktur kenal sama dia? Siapa sebenarnya wanita itu? Pak Rendra menatap semua staf dengan tajam, suaranya bergetar menahan marah. Kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah mati 5 tahun lalu. Suasana lobi berubah mencekam. Semua orang menunduk, tidak berani bicara. Satpam yang tadi kasar kini gemetar, sementara Dokter Fajar hanya bisa menatap lantai tanpa suara. Nadia, dengan mata yang masih berair, hanya menatap anak kecil yang dibawa masuk. Bibirnya bergetar pelan. Tuhan, terima kasih, tolong selamatkan dia. Hujan mulai turun di luar rumah sakit, seolah langit pun ikut menangis atas perlakuan kejam yang baru saja terjadi. Di balik air hujan, seorang wanita gembel baru saja membuka lembaran kisah yang akan membuat seluruh rumah sakit menyesal seumur hidup. Suasana rumah sakit yang semula sibuk mendadak berubah menjadi penuh bisik-bisik. Nama, Nadia, kini menjadi pusat perhatian semua mata. Wanita lusuh yang baru saja diusir dengan kasar itu kini berdiri lemah di depan direktur utama rumah sakit, Pak Rendra, sosok yang dihormati dan disegani oleh semua pegawai. Alia yang membawa bocah kecil bernama Raffi berlari menembus lorong menuju ruang UGD. Sementara di lobi, puluhan pasang mata masih menatap ke arah Nadia. Pak Rendra, dengan wajah tegang, menoleh ke arah Satpam dan Dokter Fajar yang berdiri kaku di tempat. Siapa yang berani memperlakukan pasien di depan saya seperti ini? Suaranya berat namun penuh kemarahan tertahan. Satpam itu gemetar, mencoba membela diri. Maaf, Pak Direktur. Saya cuma jalankan aturan, wanita ini kelihatan seperti gelandangan, saya takut. Diam, bentak Pak Rendra. Suaranya menggelegar membuat semua terkejut. Kalau kamu tahu siapa wanita ini, kamu bahkan tidak akan berani menatapnya tanpa menunduk. Wajah Satpam itu pucat pasi. Ia menunduk, tak berani menatap lagi. Sementara Dokter Fajar mencoba menenangkan suasana dengan alasan profesional. Pak Rendra, kami hanya menjalankan prosedur. Pasien tanpa kartu identitas dan jaminan memang harus melewati proses verifikasi dulu. Kami tidak bermaksud menghina siapapun.
Pak Rendra mendengus. Prosedur? Jadi menurutmu menendang pasien dari depan pintu UGD termasuk prosedur? Suara beliau bergema di seluruh ruangan. Semua staf di sekitar sana berhenti bekerja, pura-pura sibuk tapi telinganya menguping. Nadia berdiri terpaku. Ia tak menyangka sosok yang dulu pernah ia tolong kini berdiri di depannya dengan sorot mata penuh penyesalan dan amarah pada bawahannya. Nadia, kata Pak Rendra pelan, suaranya kini melembut. Kenapa kau bisa sampai seperti ini? Di mana keluargamu? Kenapa tidak menghubungi aku sejak dulu? Nadia terdiam. Air matanya jatuh lagi. Ia menggeleng pelan, suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak ingin mengganggu siapapun, Pak. Saya hanya ingin anak itu selamat. Kalimat sederhana itu menampar semua yang ada di sana. Betapa selama ini mereka buta, menilai seseorang dari pakaian dan penampilan, bukan dari hati dan niatnya. Pak Rendra menunduk dalam. Ia memejamkan mata, lalu menepuk bahu Nadia dengan lembut. Kau selalu sama seperti dulu, Nadia, lebih memikirkan orang lain daripada dirimu sendiri. Beberapa wartawan yang kebetulan berada di rumah sakit untuk meliput acara donor darah mulai memperhatikan kehebohan di lobi. Salah satu dari mereka sesampainya di ruangan, Raffi sudah berbaring dengan infus di tangan. Bocah itu membuka mata lemah dan tersenyum begitu melihat wajah Nadia. Ibu, suaranya kecil, tapi cukup membuat air mata Nadia pecah lagi. Ibu di sini, nak kamu sudah aman sekarang. Alia menatap pemandangan itu sambil menahan haru. Bahkan Pak Rendra yang berdiri di pintu hanya bisa menghela napas panjang. Di luar ruangan, beberapa wartawan mulai berdatangan setelah berita wanita gembel diselamatkan direktur rumah sakit viral di media sosial. Lampu kamera menyala. Mikrofon diarahkan ke semua arah. Pak Rendra, apa benar wanita itu penyelamat Anda di masa lalu? Apa tindakan rumah sakit terhadap staf yang mengusirnya? Benarkah wanita itu mantan tenaga medis? Suasana makin riuh. Satpam yang tadi menghina Nadia kini disorot publik, wajahnya tertangkap kamera. Dokter Fajar pun tak luput dari liputan. Namun di tengah keramaian itu, Nadia hanya duduk di sisi tempat tidur Raffi, menggenggam tangannya erat-erat. Dunia boleh bising, tapi baginya hanya satu hal yang penting, bocah itu selamat. Pak Rendra menatap dari jauh dan berbisik pada Alia. Besok, semua orang akan tahu siapa sebenarnya wanita itu. Sore itu, langit di luar jendela rumah sakit berubah warna keemasan. Seolah Tuhan sendiri sedang menatap mereka dari balik awan, menyaksikan bagaimana satu kebaikan kecil yang dulu terlupakan kini kembali menerangi dunia yang penuh prasangka. Dan tanpa mereka sadari, apa yang terjadi hari itu hanyalah awal dari penyesalan besar yang akan mengguncang seluruh rumah sakit. Malam mulai turun perlahan di atas atap rumah sakit Harapan Sejahtera. Lampu-lampu lorong menyala lembut, menyorot pantulan bayangan orang-orang yang masih beraktivitas. Tapi malam itu, suasana berbeda dari biasanya. Tak ada lagi tawa para perawat, tak ada pula obrolan ringan di ruang tunggu. Semua orang masih sibuk membicarakan satu hal, wanita gembel yang ternyata dikenal oleh direktur utama. Nama Nadia kini bergema di setiap sudut gedung itu. Di ruang perawatan anak, Nadia duduk di tepi ranjang, menatap wajah kecil Raffi yang kini tertidur dengan infus menempel di tangan mungilnya. Nafas bocah itu sudah jauh lebih tenang. Sesekali, tangannya yang kecil menggenggam jari Nadia, seolah takut ditinggalkan. Tidurlah, nak, semuanya sudah berakhir, bisik Nadia lembut. Namun di balik kata-kata lembut itu, matanya masih menyimpan luka.
luka karena penghinaan yang baru saja ia alami di depan orang banyak, luka karena merasa tak dianggap manusia hanya karena penampilannya. Pintu kamar perlahan terbuka. Pak Rendra masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau pasti butuh ini," katanya sambil meletakkan 1 cangkir di meja samping ranjang. Nadia menatapnya ragu. "Terima kasih, Pak, tapi seharusnya saya yang minta maaf. Karena kehadiran saya menimbulkan masalah besar di rumah sakit ini." Pak Rendra tersenyum pahit. "Masalah? Justru sebaliknya, Nadia. Kau datang membuka mata semua orang, termasuk saya." Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Nadia. Sekilas, sorot matanya kembali ke masa lalu. "Kau tahu, 5 tahun lalu aku pernah berpikir hidupku akan berakhir di jalan berlumpur di desa kecil. Mobilku hanyut, aku terluka parah, tak ada sinyal, tak ada orang yang mau mendekat karena banjir. Tapi, aku masih hidup karena ada seorang wanita yang nekat menarik tubuhku dari lumpur dengan tangan kosong." Nadia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia, Pak." "Tidak, Nadia. Waktu itu kau mempertaruhkan nyawamu. Aku masih ingat, kau bahkan membiarkan luka di tanganmu infeksi karena menolongku. Setelah itu aku pergi, berjanji akan kembali mencari orang yang telah menolongku. Tapi banjir menghancurkan semuanya. Aku kira kau sudah tiada." Suasana kamar hening sejenak. Hanya suara detak mesin monitor jantung Raffi yang terdengar. "Saya juga kira semua sudah berakhir waktu itu, Pak," ujar Nadia pelan. "Saya kehilangan rumah, orang tua, dan pekerjaan. Semuanya tenggelam dalam 1 malam. Hanya kartu identitas dan ijazah yang saya bawa, tapi bahkan itu pun hilang dalam banjir kedua." Pak Rendra menatapnya iba. "Lalu kau ke kota ini?" Nadia mengangguk. "Ya, saya pikir, mungkin di kota besar, saya bisa mulai dari awal. Tapi siapa yang mau percaya pada perempuan lusuh tanpa dokumen? Setiap kali saya bilang dulu saya bidan, orang menertawakan. Akhirnya saya hanya bantu orang-orang di jalan, menolong ibu-ibu melahirkan di rumah kumuh, mengobati anak-anak terluka, menenangkan orang tua yang sakit tapi tak bisa ke rumah sakit." Air mata Nadia jatuh lagi, kali ini tanpa bisa ia tahan. "Saya tak menyesal, Pak. Tapi kadang saya lelah, bukan karena lapar, tapi karena dunia seperti menutup mata." Pak Rendra menunduk. Ia menatap tangan Nadia yang kasar, penuh bekas luka. "Dunia memang sering buta, tapi malam ini aku janji, mata semua orang akan terbuka karena kau." Tiba-tiba, ketukan keras terdengar di pintu. Alia masuk dengan wajah tegang. "Pak Rendra, maaf mengganggu. Ada beberapa orang dari media di lobi. Mereka ingin klarifikasi soal video yang viral sore tadi. Mereka menunggu Bapak untuk wawancara." "Video?" tanya Nadia kaget. Alia menatapnya dengan wajah canggung. "Iya, ruangan itu hening kembali." Beberapa orang menunduk, menahan tangis. Bahkan kamera-kamera yang terus menyala kini merekam bukan lagi tragedi, tapi keajaiban kemanusiaan. Pak Rendra menatap Nadia dengan bangga. "Mulai malam ini, kamu bukan lagi tamu di rumah sakit ini, Nadia. Kau adalah keluarga. Dan aku akan pastikan dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Sebelum mereka sempat melangkah pergi, suara ponsel salah satu wartawan terdengar nyaring. Ia menatap layar dengan wajah terkejut. "Pak, video ini sudah ditonton 1 juta kali dalam 2 jam.
Semua orang membicarakan Ibu Nadia. Wajah Nadia pucat. Ia menatap Pak Rendra, setengah takut, setengah bingung. Pak, saya tidak tahu harus bagaimana. Pak Rendra tersenyum. Tenang saja. Biarkan dunia menyesal atas apa yang mereka lihat. Biarkan mereka tahu, kadang Tuhan menyamar dalam rupa seorang wanita gembel untuk menguji hati manusia. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu rumah sakit yang lembut, wajah Nadia yang sederhana terpancar dalam layar-layar ponsel ribuan orang. Sebuah kisah kecil mulai menyalakan kembali nurani banyak hati yang selama ini mati. Tapi tanpa mereka sadari, keajaiban ini baru awal dari badai besar yang akan mengubah hidup mereka semua. Hujan turun deras malam itu. Rumah sakit sudah mulai tenang setelah kehebohan siang tadi. Namun di ruang VIP, suasana sebaliknya, tegang dan syarat emosi. Pak Rendra duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu kota yang buram tertutup rintik hujan. Di tangannya tergenggam secangkir teh yang sudah lama dingin. Ia tak berhenti memikirkan wajah wanita itu, Nadia. Wanita yang baru beberapa jam lalu hampir diusir dari rumah sakit miliknya sendiri. Tapi di balik pakaian compang-camping dan tubuh lelahnya, ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Senyum lembut itu, sorot matanya yang tenang meski dihina, semua terasa familiar. Aku mengenalnya, gumamnya pelan, suara hampir tak terdengar. Sekretaris pribadinya, Sinta, menatapnya dengan canggung. Bapak yakin itu orang yang sama? Pak Rendra menarik napas panjang. Ya, tak mungkin aku salah. 5 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan di desa kecil dekat Sungai Bengawan. Aku nyaris mati waktu itu. Dan dia, wanita itu, yang menyelamatkanku. Sinta terdiam. Ia baru pertama kali mendengar cerita itu dari sang direktur. Biasanya, Pak Rendra dikenal dingin dan tegas, jarang menyinggung masa lalunya. Pak Rendra melanjutkan dengan suara lirih. Waktu itu malam gelap, hujan badai. Mobilku terperosok ke jurang kecil. Aku patah kaki dan pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di gubuk kayu sederhana. Ada seorang wanita merawat lukaku dengan penuh kesabaran, menggunakan ramuan herbal dan perban seadanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Nadia, seorang bidan desa. Ia tersenyum samar, matanya menerawang jauh. Setiap pagi, dia memasak bubur untukku. Kadang ia pergi berjam-jam membantu ibu-ibu melahirkan, tapi selalu kembali untuk memastikan aku baik-baik saja. Tak pernah kutemui orang sebaik itu. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Pak? Tanya Sinta pelan. Setelah 2 minggu, aku pulih dan ingin memberinya imbalan. Tapi dia menolak. Katanya, saya hanya menolong sesama manusia, Pak. Uang tidak bisa menggantikan nyawa. Aku berjanji suatu hari akan membalas jasanya. Wajahnya berubah muram. Namun sebelum aku sempat kembali, kudengar desa itu diterjang banjir besar. Banyak korban hilang, termasuk dia. Sinta menunduk haru. Jadi, Nadia yang datang hari ini. Ya, potong Pak Rendra, matanya berkaca-kaca. Dia hidup. Tapi kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa nasibnya sampai harus hidup di jalan? Sementara itu, di ruang rawat lain, Nadia duduk di tepi ranjang kecil tempat Raffi, bocah yang ia rawat, terbaring dengan infus di tangan. Napas Raffi mulai stabil. Anak itu tidur nyenyak, wajahnya tampak tenang setelah sekian lama berjuang melawan demam tinggi. Perawat muda yang bernama Laras, satu-satunya yang sempat mencoba menolong Nadia siang tadi, datang membawa air hangat. Bu, mau saya buatkan teh,
Tanyanya lembut. Nadia tersenyum tipis. Terima kasih, Nak. Kau sudah terlalu baik padaku. Laras duduk di kursi sebelahnya. Bu, kalau boleh tahu, kenapa ibu bisa sampai hidup di jalan? Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam lama. Matanya menatap jendela yang diselimuti embun. Butuh waktu sebelum ia akhirnya bicara. Dulu, aku punya rumah. Punya keluarga, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Aku bekerja sebagai bidan di sebuah desa kecil di tepi sungai. Semua berubah sejak banjir itu datang. Nadia menceritakan kisahnya perlahan. Malam itu, hujan tak berhenti berhari-hari. Air sungai meluap, menelan rumah, sawah, dan segalanya. Ia berusaha mengevakuasi warga, menolong ibu hamil yang hendak melahirkan di tengah banjir. Tapi air datang begitu cepat. Suaminya terseret arus saat menolong orang lain, dan bayi yang baru lahir meninggal dalam pelukannya. Sejak malam itu, ia kehilangan segalanya. Rumah hanyut, surat-surat identitas lenyap, dan klinik tempatnya bekerja hancur total. Setelah bencana itu, aku pergi ke kota berharap bisa bekerja lagi. Tapi tanpa ijazah dan dokumen, siapa yang mau percaya pada wanita tak dikenal seperti aku, ujarnya dengan nada getir. Raffi, aku menemukannya di jalan, menangis di dekat halte. Ibunya meninggal karena sakit, tak ada yang mau menolong. Aku tak tega membiarkannya sendiri. Air mata Laras menetes tanpa ia sadari. Bu, saya tak tahu harus berkata apa. Nadia tersenyum lembut, meski matanya juga basah. Tak perlu berkata apa-apa, Nak. Hidup memang begini. Kadang Tuhan menempatkan kita di bawah supaya kita bisa belajar melihat siapa yang benar-benar berhati baik. Di ruangan lain, Pak Rendra memerintahkan stafnya untuk menelusuri semua data tentang Nadia. Malam itu juga, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Nama lengkap, Nadia Rahmawati. Profesi terakhir, bidan puskesmas Sungai Bengawan. Pernah menerima penghargaan atas dedikasi di daerah terpencil. Data terakhir hilang sejak bencana banjir 5 tahun lalu. Pak Rendra menatap layar komputer itu lama. Ada foto lama Nadia dengan seragam putih, senyum lembut dan mata yang teduh, persis seperti yang ia ingat. Tuhan, desisnya. Betapa butanya kami hari ini. Ia langsung berdiri. Siapkan ruang perawatan terbaik untuknya dan anak itu. Pastikan tak ada satupun yang berani mengganggunya lagi. Sinta mencoba menahan. Pak, kalau ini sampai keluar ke media. Biar saja, potong Pak Rendra tegas. Mungkin memang sudah saatnya dunia tahu, tidak semua yang tampak miskin itu hina. Ada hati emas di balik lumpur. Beberapa jam kemudian, Nadia terbangun karena suara pintu diketuk. Ia terkejut melihat siapa yang datang, Pak Rendra, dengan wajah yang kini jauh berbeda, penuh rasa hormat dan penyesalan. Bu Nadia, katanya pelan, menunduk dalam. Saya, Rendra, orang yang pernah ibu tolong di Bengawan dulu. Nadia tertegun. Pak Rendra? Tidak mungkin. Saya tahu ibu mungkin sudah lupa. Tapi saya tak pernah melupakan ibu. Saya yang justru bersalah karena tak sempat mencari ibu setelah banjir itu. Dan hari ini, saya malah menjadi saksi bagaimana staf saya memperlakukan penyelamat hidup saya seperti sampah. Air mata mengalir di pipi Nadia. Ia menatap lelaki itu, separuh tak percaya, separuh tersentuh. Pak, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin menolong anak ini. Itu saja.
Pak Rendra menggenggam tangannya pelan. Dan saya ingin menolong ibu sekarang. Biarkan saya yang membalas semua kebaikan itu. Hening sejenak. Suara hujan di luar terdengar seperti musik pengiring yang lembut. Nadia menatap Raffi yang tidur nyenyak, lalu kembali menatap Pak Rendra. Kalau Tuhan masih memberi saya kesempatan, saya hanya ingin bisa menolong orang lain lagi. Itu saja. Pak Rendra tersenyum kecil. Ibu akan menolong banyak orang lagi, saya janji. Di luar ruangan, Laras melihat adegan itu dari balik kaca. Dadanya hangat. Ia tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi Nadia, tapi bagi semua orang di rumah sakit itu. Keesokan paginya, suasana rumah sakit Harapan Sehat terasa berbeda. Biasanya, pagi-pagi para dokter dan perawat saling menyapa dengan semangat, namun kali ini udara dipenuhi ketegangan dan rasa canggung. Kabar tentang wanita gembel yang ternyata penyelamat direktur sudah menyebar ke seluruh lantai. Semua orang membicarakannya, dari petugas kebersihan hingga kepala departemen. Katanya wanita itu dulu bidan, ya, bisik seorang perawat. Iya, dan direktur sendiri yang bilang dia pernah diselamatkan olehnya. Gila, bisa kebayang gak kalau kemarin beneran diusir? Udah, jangan bahas keras-keras. Bisa-bisa kita ikut ditegur, sela perawat lain, matanya melirik cemas ke arah kamera CCTV di sudut ruangan. Sementara itu, di ruang rapat lantai 2, Pak Rendra duduk di kursinya dengan wajah serius. Di depannya sudah berkumpul beberapa staf, termasuk dokter jaga Dr. Vina, perawat kepala Lucia, dan satpam yang kemarin mengusir Nadia, Budi. Mereka semua menunduk, tak berani menatap mata sang direktur. Pak Rendra menatap mereka lama. Suaranya tenang, tapi dingin. Saya ingin tahu satu hal. Apa kalian sudah melupakan sumpah profesi kalian? Bukankah kalian bersumpah untuk menolong setiap nyawa tanpa memandang rupa dan harta? Tak ada yang menjawab. Ruangan itu sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Bu Lucia, kata Pak Rendra menatap sang perawat kepala, Anda memimpin shift kemarin. Mengapa tidak ada tindakan saat wanita itu datang memohon pertolongan? Lucia menunduk makin dalam. Saya pikir dia hanya pengemis, Pak. Banyak yang pura-pura sakit untuk minta uang atau makanan. Saya hilaf. Hilaf. Nada suara Pak Rendra meninggi sedikit. Hilaf Anda bisa saja membunuh 2 nyawa kemarin. Anak kecil itu sekarat, dan wanita yang kalian hina itu adalah orang yang pernah menyelamatkan saya. Semua mata membesar. Beberapa di antara mereka saling pandang tak percaya. Saya malu, lanjut Pak Rendra. Saya malu punya staf seperti kalian. Rumah sakit ini dibangun bukan untuk melayani orang kaya saja. Kalau empati dan kemanusiaan sudah hilang, maka tempat ini tak layak disebut rumah sakit, hanya gedung bisnis. Dokter Vina mencoba bicara, suaranya gemetar. Pak, kami benar-benar tidak tahu. Kalau kami tahu dia orang yang Bapak kenal, kami. Pak Rendra menatap tajam. Justru itu masalahnya, Dokter Vina. Kalian tidak perlu tahu siapa dia untuk bisa bersikap manusiawi. Semua terdiam lagi. Lalu Pak Rendra berdiri, menatap mereka satu persatu. Mulai hari ini, saya resmi menskors kalian selama 2 minggu tanpa bayaran. Dan Pak Budi, ia menatap satpam yang pucat pasi, Anda diberhentikan dengan tidak hormat. Budi langsung tersungkur, memohon. Tolong, Pak, saya cuma menjalankan perintah. Perintah siapa? Bentak Pak Rendra. Perawat kepala, Pak.
Lucia tersentak, menatapnya dengan mata melebar. Kau jangan memutarbalikkan fakta, Budi. Cukup, potong Pak Rendra tegas. Kalian semua akan saya evaluasi ulang. Dan mulai hari ini, saya ingin semua pasien, siapapun dia, berpakaian apapun, dilayani dengan hormat. Paham? Paham, Pak, jawab mereka hampir bersamaan, tapi dengan suara lirih penuh ketakutan. Sementara itu, di lantai 3, Nadia tengah duduk di ruang perawatan Raffi yang kini sudah mulai sadar. Bocah itu tampak ceria meski masih lemah. Ia menatap ibunya dengan mata berbinar. Bu, aku mimpi, aku ketemu ayah di langit. Dia bilang aku harus kuat, dan jangan biarin ibu sedih. Nadia tersenyum haru. Ia mengusap rambut Raffi pelan. Ayahmu pasti bangga padamu, nak. Laras, perawat muda yang kini ditugaskan khusus untuk mendampingi Nadia, datang membawa sarapan. Bu Nadia, ini bubur hangat untuk Raffi. Dokter bilang ia sudah boleh makan lembut. Terima kasih, Laras, jawab Nadia lembut. Raffi tersenyum malu. Kak Laras baik banget. Aku suka sama kakak. Laras tertawa kecil. Kakak juga suka sama Raffi. Tapi Raffi harus janji, jangan nakal lagi, ya. Siap, jawab bocah itu sambil memberi hormat, membuat Nadia ikut tertawa. Tawa kecil itu membawa kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup Nadia. Ia menatap Raffi dan Laras dengan mata berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun hidup di jalanan, akhirnya ia kembali merasakan hangatnya kepedulian. Namun dunia luar bergerak cepat. Video pengusiran Nadia yang direkam oleh salah satu pengunjung rumah sakit telah viral di media sosial. Dalam semalam, video itu ditonton jutaan kali dan menuai ribuan komentar pedas. Bagaimana bisa rumah sakit sebesar itu mengusir wanita miskin yang butuh pertolongan? Kalau bukan karena mobil direktur datang, mungkin anak kecil itu sudah mati. Miris banget. Di mana hati nurani mereka? Berita itu bahkan masuk ke media nasional. Reporter mulai berdatangan ke rumah sakit, mencari sosok wanita gembel yang ternyata menyelamatkan nyawa sang direktur 5 tahun lalu. Pak Rendra menerima panggilan demi panggilan dari berbagai pihak, mulai dari jurnalis hingga pejabat kesehatan. Ia tahu, reputasi rumah sakit kini di ujung tanduk. Namun lebih dari itu, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Bukan karena ancaman publik, tapi karena ia sadar, ia hampir kehilangan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Sore harinya, Pak Rendra mengetuk pintu ruang perawatan Raffi. Nadia sedang duduk membaca buku anak-anak untuk Raffi dan tersenyum begitu melihat kedatangannya. Maaf mengganggu, Bu Nadia, katanya dengan nada sopan. Tidak apa-apa, Pak. Silakan masuk. Pak Rendra duduk di kursi dekat tempat tidur. Ia tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. Saya ingin bicara sebentar, Bu. Tentang semua yang terjadi. Nadia menatapnya lembut. Saya sudah mendengar, Pak. Banyak yang menyesal, tapi tak perlu terlalu dipikirkan. Kadang orang baru sadar setelah terlambat. Pak Rendra menggeleng. Tidak, Bu. Penyesalan ini tidak akan saya biarkan berlalu begitu saja. Saya sudah putuskan, rumah sakit akan memberikan permintaan maaf resmi dan terbuka untuk Ibu. Dan kami juga akan menanggung semua biaya pengobatan Raffi sampai sembuh total. Nadia terdiam, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya tidak butuh balasan. Tolong bantu saja orang-orang seperti kami yang tidak punya tempat mengadu. Itu sudah lebih dari cukup. Pak Rendra tertegun.
Kata-kata itu begitu sederhana, namun menampar hatinya lebih keras dari kritik manapun. Bu Nadia, suaranya bergetar. Saya janji. Mulai hari ini, rumah sakit ini akan berubah. Laras yang berdiri di sudut ruangan ikut menunduk haru. Dalam hatinya, ia tahu, inilah momen yang akan dikenang banyak orang, saat seorang wanita miskin mengajarkan makna kemanusiaan kepada para profesional yang seharusnya tahu lebih dulu. Malam menjelang. Rumah sakit mulai sepi. Di kamar itu, Nadia menatap Raffi yang sudah tertidur, lalu memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi. Ia menarik napas panjang. Hatinya tenang, meski tubuhnya masih lelah. Semua hinaan dan perlakuan kasar kemarin mulai terasa jauh, tergantikan oleh rasa syukur. Dalam bisikan lembut, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kalau bukan karena Raffi sakit dan aku datang ke sini, mungkin Pak Rendra tak akan pernah tahu aku masih hidup. Mungkin memang begini cara Tuhan mempertemukan kami kembali, lewat luka, lewat penyesalan, agar manusia belajar menghargai yang sederhana." Di luar kamar, Pak Rendra berdiri diam beberapa detik sebelum pergi. Ia menatap pintu itu dengan rasa bersalah dan hormat yang dalam. "Maafkan kami, Bu Nadia," gumamnya. "Kami semua terlambat menyadari siapa sebenarnya Anda." Dan di lorong sunyi itu, langkah kakinya bergema pelan, tanda dimulainya babak baru bagi rumah sakit itu, dan bagi Nadia sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela ruang rawat Raffi, membuat suasana kamar terasa hangat dan tenang. Burung-burung di taman rumah sakit berkicau riang, seolah ikut merayakan hari baru. Di atas ranjang, Raffi mulai membuka mata perlahan. Wajahnya tampak segar, jauh berbeda dari malam ketika ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sekarat. "Bu," panggilnya lirih. Nadia yang sedang duduk di kursi samping tempat tidur langsung menoleh. Ia tersenyum lega. "Raffi, kamu sudah sadar, Nak?" Anak itu mengangguk pelan. "Aku lapar, Bu." Tawa kecil lolos dari bibir Nadia. "Hahaha, kalau sudah lapar berarti kamu mulai sembuh." Ia mengusap kepala anak itu penuh kasih. "Tunggu sebentar ya, Ibu panggil perawat dulu." Tak lama kemudian, pintu terbuka. Laras, perawat muda yang sejak awal memperhatikan Nadia, masuk sambil membawa nampan berisi bubur hangat dan segelas jus jeruk. "Selamat pagi, Raffi." "Wah, sepertinya hari ini wajahmu cerah sekali." Raffi menyambutnya dengan senyum malu-malu. "Aku udah kuat, Kak. Lihat, aku bisa duduk sendiri." Laras menahan tawa. "Pelan-pelan, pejuang kecil. Dokter bilang kamu masih harus banyak istirahat." Ia membantu Raffi menyendok buburnya perlahan. Nadia memperhatikan dari samping dengan mata berkaca-kaca. Rasanya seperti mimpi melihat anak itu tersenyum lagi. Setelah hari-hari panjang penuh ketakutan di jalan, kini mereka berada di tempat yang aman, di tangan orang-orang baik. Beberapa jam kemudian, Pak Rendra datang menjenguk. Kali ini tanpa jas rapi, hanya mengenakan kemeja putih dan senyum tulus di wajahnya. Ia membawa sebuah boneka kecil berwarna coklat. "Selamat pagi, Raffi," katanya sambil mengulurkan boneka itu. "Namanya Bimo. Dia teman baru kamu." Raffi langsung menerima boneka itu dengan mata berbinar. "Terima kasih, Om. Aku belum pernah punya boneka sebelumnya." Pak Rendra tersenyum hangat. "Sekarang kamu punya. Jaga dia baik-baik, ya." Nadia menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru, kagum, juga syukur.
Ia tak pernah menyangka orang yang dulu pernah ia tolong kini hadir di hadapannya lagi, membawa kebaikan yang tak terbayangkan. "Pak Rendra, Bapak tidak perlu repot-repot seperti ini," ujarnya lirih. Pak Rendra menggeleng. "Tidak ada yang berlebihan, Bu Nadia. Justru saya yang berutang banyak. Anda bukan hanya menyelamatkan saya dulu, tapi juga mengingatkan kami semua tentang arti kemanusiaan yang sejati." Di ruang dokter, Dokter Vina menatap hasil pemeriksaan Raffi dengan ekspresi lega. Ia memanggil Laras dan Nadia untuk menjelaskan hasilnya. "Bu Nadia, kabar baik. Kondisi Raffi sudah stabil. Trombositnya naik, demamnya turun. Kalau tidak ada komplikasi, 2 hari lagi sudah bisa pulang." Nadia menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, terima kasih, Dok." Raffi yang duduk di kursi ikut berseru kecil, "Aku bisa main lagi, Bu?" Namun Dokter Vina menatap Nadia dengan wajah penuh rasa bersalah. "Bu Nadia, saya ingin meminta maaf. Saya dokter jaga yang waktu itu menolak memeriksa Anda. Saya takut salah menilai, dan saya salah besar. Saya mohon maaf dari lubuk hati saya." Ruangan itu hening. Laras menatap mereka berdua, menunggu reaksi Nadia. Nadia memandang Dokter Vina lama. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya tatapan tenang penuh kelelahan. "Dokter," katanya lembut, "orang yang menyesal berarti masih punya hati. Saya sudah memaafkan sejak kemarin. Saya tahu, kadang kita terlalu cepat menilai seseorang dari luar." Air mata menetes di pipi Dokter Vina. Ia menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Bu Nadia. Saya tidak pantas menerima kata maaf seindah itu." "Semua orang pantas, Dok," jawab Nadia. "Tuhan pun masih memberi maaf kepada orang yang benar-benar sadar." Laras terharu mendengar itu. Ia tahu, perempuan di hadapannya ini bukan orang biasa. Nadia bukan hanya korban perlakuan buruk, ia adalah sosok yang hatinya penuh cahaya, meski hidup telah menelannya dalam lumpur. Sementara itu, di luar rumah sakit, media mulai mengepung halaman depan. Wartawan menunggu kesempatan untuk mewawancarai wanita gembel yang menyelamatkan direktur. Namun Pak Rendra menolak semua permintaan wawancara. Ia ingin melindungi privasi Nadia. "Dia bukan bahan berita sensasi," katanya tegas di depan para wartawan. "Dia manusia yang harus dihormati. Kami akan menyampaikan pernyataan resmi nanti." Di ruang kerjanya, ia berbicara dengan Sinta, sekretaris pribadinya. "Sinta, aku ingin mulai program bantuan untuk pasien miskin. Kita buat jalur pengobatan gratis untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan beri nama program itu Nadia Care." Sinta menatapnya kaget. "Nadia Care, Pak?" "Ya. Aku ingin nama itu jadi pengingat bagi semua staf bahwa hati manusia lebih penting dari harta." Hari beranjak sore. Nadia duduk di taman kecil rumah sakit, memandangi langit oranye keemasan. Raffi berlari kecil di rumputan bersama bonekanya, tertawa ceria. Laras menemani di samping, berjaga agar anak itu tidak kelelahan. Pak Rendra datang membawa 2 gelas jus. Ia menyerahkan 1 kepada Nadia. "Untuk menambah tenaga," katanya. "Terima kasih, Pak," jawab Nadia sopan. Mereka duduk bersebelahan, menikmati udara sore yang lembut. "Bu Nadia," ujar Pak Rendra setelah hening sejenak, "Anda tahu, waktu saya hampir mati di jurang dulu, saya merasa hidup saya sudah selesai. Tapi saat Anda menolong saya tanpa pamrih, saya belajar satu hal, bahwa nyawa itu tak ternilai. Hari ini,
Saya merasakan pelajaran yang sama lagi. Nadia menunduk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Tapi dunia tidak seperti Anda, Bu Nadia. Dunia terlalu sibuk menilai pakaian, wajah, dan jabatan. Dan karena itu, dunia butuh orang seperti Anda untuk mengingatkannya. Keduanya terdiam. Angin sore meniup pelan dedaunan, membawa aroma tanah yang lembab. Raffi datang berlari sambil tertawa. Bu, Om Rendra, lihat. Aku bisa lompat tinggi. Pak Rendra tertawa lepas. Wah, kamu hebat. Tapi jangan terlalu tinggi, nanti Om kalah. Suasana ringan itu menghapus segala luka yang masih tersisa. Nadia menatap Raffi, lalu Pak Rendra, dan tiba-tiba merasa sesuatu yang hangat di dadanya. Seperti beban berat yang perlahan terangkat. Ia sadar, Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkannya. Hanya menuntunnya melewati jalan yang sulit agar bisa melihat kebaikan dalam bentuk yang baru. Malamnya, ketika Raffi sudah tertidur, Laras datang diam-diam membawa selimut tambahan. Bu Nadia, ini supaya ibu tidak kedinginan, katanya sambil tersenyum. Nadia menerima dengan tulus. Kau anak baik, Laras. Teruslah jadi seperti ini, ya. Jangan biarkan dunia membuat hatimu keras. Laras menunduk. Bu, boleh jujur? Setelah melihat ibu, saya mulai sadar, jadi perawat bukan cuma soal keahlian medis, tapi juga hati. Saya janji, mulai sekarang, saya akan lebih banyak mendengar dan lebih sedikit menghakimi. Nadia tersenyum hangat. Itu sudah cukup untuk membuat dunia jadi lebih baik. Di luar jendela, cahaya bulan menerangi wajah mereka. Malam itu, tak ada tangisan, tak ada amarah. Hanya kedamaian, hasil dari hati yang saling memahami dan luka yang mulai sembuh perlahan. Raffi tidur dengan senyum di bibirnya, boneka kecil di pelukannya, dan ibunya duduk di sisi ranjang, menatap penuh syukur. Dan di ruang direktur, Pak Rendra menatap papan rencana di dinding bertuliskan. Ruang perawatan gratis, program Nadia Care. Ia tersenyum kecil. Besok kita mulai, gumamnya. Waktunya menebus penyesalan dengan tindakan nyata. Malam itu, suasana di rumah sakit masih terasa tegang. Meskipun pasien lain mulai berkurang, gosip tentang wanita gembel yang ternyata mengenal direktur masih menyebar dari satu ruang ke ruang lain. Setiap perawat yang lewat berbisik pelan, seolah takut ucapannya terdengar oleh orang yang salah. Sementara itu, di ruang istirahat dokter, beberapa staf yang tadi menghina Nadia hanya bisa duduk gelisah. Dokter Mira, yang paling lantang merendahkan Nadia, terus mondar-mandir dengan wajah pucat. Aku nggak tahu kalau dia kenal sama Pak Rendra, gumamnya panik. Perawat Sinta, yang dulu sempat menatap iba pada Nadia, hanya menunduk. Tapi Bu, meskipun dia kenal Pak Rendra, tetap aja kita yang salah. Kita nggak pernah mau dengar penjelasannya. Mira menghela napas berat. Kamu pikir aku tenang, Sin? Kalau dia benar-benar orang penting, aku bisa dipecat. Sementara semua sibuk berandai-andai, di lantai 5, Nadia tengah duduk di kursi roda di depan kamar rawat anak yang tadi diselamatkan. Rambutnya masih acak-acakan, tapi wajahnya kini terlihat sedikit lebih tenang. Ia memandangi kaca jendela besar, di mana bayangan lampu kota berkilau seperti bintang. Pintu kamar terbuka pelan. Boleh saya duduk sebentar? Tanya suara tenang dari belakang. Nadia menoleh, Pak Rendra berdiri di sana, membawa map tebal di tangannya. Ia mengenakan pakaian kasual, bukan jas direktur seperti biasanya. Wajahnya lelah,
tapi tatapannya lembut. Tentu, Pak. Duduklah, jawab Nadia pelan. Rendra menarik kursi dan duduk di sampingnya. Suasana hening beberapa saat. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Saya masih ingat, ujar Rendra tiba-tiba. Hari itu, hujan deras sekali. Mobil saya terguling di jalan desa. Tidak ada yang berani mendekat, kecuali satu orang. Nadia menunduk, menggenggam tangannya erat. Wanita itu, kamu, lanjut Rendra, suaranya bergetar. Kau yang menolongku, membalut luka-lukaku dengan tanganmu sendiri, dan menunggu di sampingku sampai aku sadar. Air mata mulai mengalir di pipi Nadia. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia, Pak. Aku nggak nyangka Bapak masih ingat. Rendra tersenyum getir. Bagaimana mungkin aku lupa pada orang yang menyelamatkan nyawaku? Tapi, aku menyesal. Setelah aku pergi dari desa itu, aku tidak pernah tahu apa yang terjadi padamu. Nadia menarik napas panjang. Setelah banjir itu, semuanya hilang. Rumah, keluarga, pekerjaan, semuanya hanyut. Aku bahkan kehilangan dokumen identitasku. Aku sempat berkeliling ke berbagai kota, tapi nggak ada yang percaya aku dulu tenaga medis. Karena penampilanku, mereka pikir aku cuma pengemis. Rendra menatap map di tangannya. Ia membuka perlahan, di dalamnya terdapat lembaran data dan fotokopi berkas lama. Kami menemukan sesuatu di arsip rumah sakit daerah, katanya. Ada nama Nadia Rahmawati. Seorang bidan teladan yang pernah mendapat surat rekomendasi langsung dari Kementerian Kesehatan. Surat itu belum sempat diproses karena bencana banjir menutup seluruh administrasi. Nadia terkejut, suaranya gemetar. Itu namaku. Rendra mengangguk mantap. Aku sudah pastikan. Semua cocok, tanggal lahir, tanda tangan, bahkan fotomu. Kau bukan gembel, Nadia. Kau tenaga medis yang hilang dari sistem. Tangis Nadia pecah. Selama bertahun-tahun ia hidup di jalan, dipandang hina, dipukul kenyataan, dan kini kebenaran akhirnya muncul. Pak, aku nggak butuh pengakuan. Aku cuma ingin anak itu selamat, ujarnya lirih sambil melirik bocah di ranjang. Tapi kau berhak mendapatkan lebih dari itu, jawab Rendra. Kau berhak mendapatkan kehormatanmu kembali. Beberapa menit kemudian, perawat Sinta masuk untuk memeriksa pasien. Ia terkejut melihat keduanya berbincang. Permisi, Pak, saya hanya mau cek suhu anak ini, ucapnya gugup. Rendra tersenyum. Silakan, Sinta. Dan terima kasih. Kau satu-satunya yang tadi berani menentang perintah untuk menolong Nadia. Sinta memerah, menunduk malu. Saya cuma merasa nggak adil aja, Pak. Ibu ini kelihatan tulus. Nadia tersenyum lembut. Terima kasih, Nak. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Setelah perawat itu keluar, Rendra kembali menatap Nadia. Besok pagi aku akan umumkan semuanya. Identitasmu, kisahmu, dan kebenaran di balik perlakuan buruk yang kau terima malam ini. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Nadia buru-buru menatapnya. Pak, tolong, jangan buat keributan. Aku nggak mau mereka malu gara-gara aku. Tapi mereka harus belajar, Nadia. Harus belajar untuk melihat manusia, bukan penampilan. Kata-kata itu menancap dalam hati Nadia. Ia hanya bisa menunduk, menatap jemarinya yang kasar,
penuh bekas luka dan debu kehidupan. Ia tahu, ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang menegakkan harga diri yang pernah diinjak. Malam semakin larut. Dari jendela, cahaya lampu kota menari di balik kaca, memantulkan wajah Nadia yang kini tampak lebih kuat. Ia memejamkan mata, seolah berbicara dalam hati. Ya Tuhan, mungkin ini saatnya aku berdiri lagi. Keesokan paginya, halaman depan rumah sakit penuh dengan wartawan. Kamera berderet di depan pintu utama. Para pegawai berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Rendra berdiri di podium kecil bersama Nadia di sampingnya. Nadia kini mengenakan pakaian bersih dan sederhana, tapi auranya begitu berbeda, penuh wibawa dan kehangatan. Rekan-rekan media, para staf, dan seluruh masyarakat, ucap Rendra tegas. Wanita ini bukan pengemis. Beliau adalah Nadia Rahmawati, seorang bidan yang pernah menyelamatkan nyawaku dan nyawa banyak orang di desa-desa terpencil. Malam tadi, beliau diperlakukan dengan tidak manusiawi di tempat yang seharusnya menyelamatkan nyawa. Dan untuk itu, saya, sebagai direktur rumah sakit ini, meminta maaf sebesar-besarnya. Suara bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Kamera memotret berkali-kali. Beberapa staf yang dulu menghina Nadia menunduk, bahkan ada yang meneteskan air mata. Nadia berdiri pelan, lalu berbicara dengan suara lembut tapi tegas. Saya tidak ingin siapapun dipecat karena saya. Saya hanya ingin satu hal, agar rumah sakit ini benar-benar menjadi tempat di mana setiap orang bisa datang tanpa takut dihakimi karena penampilannya. Karena setiap nyawa itu berharga, tidak peduli seberapa kotor pakaiannya. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Tak ada satupun yang berani menatap matanya. Dan di antara kerumunan itu, bocah kecil yang diselamatkan semalam tiba-tiba berlari ke arah Nadia, memeluk kakinya erat-erat sambil berkata lantang. Ibu, jangan sedih lagi, ya? Tangisan pun pecah di ruangan itu. Semua menyadari, wanita yang semalam mereka hina ternyata lebih mulia daripada siapapun di sana. Di balik air mata dan senyum lembut Nadia, terukir awal dari keajaiban baru, hari di mana kebenaran akhirnya menang atas penghinaan. Pagi itu, rumah sakit Medika Sejahtera berubah menjadi lautan manusia. Dari pintu depan hingga area taman, wartawan, pasien, dan warga berkerumun. Spanduk besar bertuliskan, permintaan maaf terbuka dan penghargaan untuk Ibu Nadia Rahmawati terpasang megah di lobi utama. Nadia berdiri di samping Pak Rendra, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih bersih. Rambutnya kini rapi diikat ke belakang. Meski masih terlihat canggung, matanya memancarkan ketenangan yang kuat, seolah ia sudah siap menghadapi dunia lagi setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang penderitaan. Sementara itu, para staf yang kemarin menghina Nadia berdiri berjejer di belakang, wajah-wajah mereka tegang dan menyesal. Dokter Mira, yang dulu paling lantang mengusir, menunduk dalam, bahkan tak berani menatap arah Nadia. Suara mikrofon terdengar bergetar lembut. Pak Rendra membuka acara dengan suara yang penuh wibawa. Hari ini bukan sekadar permintaan maaf, katanya. Hari ini adalah hari di mana kita belajar bahwa kebaikan tidak bisa diukur dari pakaian, status, atau harta. Seorang wanita yang semalam diperlakukan tidak manusiawi, ternyata adalah penyelamat. Seorang yang berjiwa mulia. Tepuk tangan bergema pelan, beberapa orang bahkan menitikkan air mata. Rendra menoleh pada Nadia. Ibu Nadia, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih terdalam. Tanpa ibu, saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Dan tanpa ibu, kami mungkin tidak akan belajar arti kemanusiaan yang sebenarnya.
Nadia menatapnya dengan senyum lembut. Ia mengambil mikrofon pelan. "Saya tidak ingin disanjung," ucapnya. "Saya hanya ingin dunia ini sedikit lebih lembut kepada orang-orang yang terjatuh. Kadang, hidup membuat seseorang kehilangan segalanya, tapi bukan berarti mereka kehilangan harga diri." Kata-katanya menyusup ke hati semua orang. Beberapa perawat mulai menangis diam-diam. Wartawan yang biasanya dingin pun menurunkan kameranya, terdiam dalam keharuan. Lalu, di tengah suasana itu, Pak Rendra mengeluarkan sebuah map dari meja di samping podium. Ia membuka lembaran kertas dan membacakan dengan lantang. "Berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Kesehatan dan rekomendasi pribadi saya, mulai hari ini, Ibu Nadia Rahmawati resmi diterima sebagai Koordinator Unit Pelayanan Kemanusiaan Rumah Sakit Medika Sejahtera." Semua orang terperangah. Nadia menatap Rendra dengan mata membesar. "Pak, apa maksudnya?" Rendra tersenyum hangat. "Kau akan memimpin program baru kami, layanan gratis untuk pasien miskin, tanpa memandang latar belakang. Aku ingin program itu lahir dari tangan seseorang yang pernah merasakan pahitnya ditolak hanya karena penampilan." Seketika tepuk tangan bergema lebih keras. Kamera berkilat. Seseorang bahkan berteriak, "Hidup Bu Nadia!" Nadia menutup mulutnya, menahan haru. Air mata tak bisa lagi ditahan. Ia menunduk, dan Rendra dengan penuh hormat menyalaminya. "Terima kasih, tapi Pak, apa Bapak yakin?" "Lebih dari yakin," jawab Rendra mantap. "Ini bukan hadiah. Ini keadilan." Di sudut ruangan, Dokter Mira tak kuasa menahan tangis. Ia maju perlahan, lalu berlutut di depan Nadia. "Bu, saya mohon maaf," katanya dengan suara bergetar. "Saya salah. Saya buta hati. Tolong maafkan saya." Nadia langsung berjongkok, menggenggam tangan dokter itu. "Bangunlah, Bu Mira. Kita semua manusia. Saya sudah memaafkan sejak semalam." Tangisan pun pecah. Semua orang tahu, tidak ada lagi yang bisa menandingi kebesaran hati wanita itu. Setelah acara usai, rumah sakit seperti berubah total. Ruang gawat darurat yang kemarin jadi tempat penghinaan, kini jadi pusat program baru, Nadia Care, pelayanan kemanusiaan gratis. Sebuah plakat perak kecil dipasang di dinding depan. Setiap hari, Nadia terlihat berjalan menyapa pasien miskin yang datang. Ia tersenyum tulus, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memeluk anak-anak yang ketakutan. "Jangan takut, Nak," katanya lembut pada seorang bocah. "Ibu tahu rasanya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan selalu punya cara buat menolong." Bocah yang dulu ia selamatkan, Arga, kini selalu berada di sisinya. Ia mengenakan seragam sekolah kecil dan sering membantu mengambilkan obat atau air untuk pasien. "Bu, nanti kalau aku besar, aku mau jadi dokter kayak Ibu, ya," katanya polos. Nadia tersenyum, menepuk kepala anak itu. "Jadilah dokter yang punya hati, Nak. Itu yang paling penting." Beberapa bulan berlalu, dan program Nadia Care menjadi terkenal. Banyak orang datang untuk berobat, bahkan dari luar kota. Rumah sakit yang dulu dicibir karena arogansi, kini dikenal sebagai tempat kemanusiaan yang sejati. Sementara itu, para pegawai yang dulu menghina Nadia kini bekerja dengan lebih rendah hati. Dokter Mira bahkan meminta dipindahkan ke unit sosial agar bisa belajar langsung dari Nadia. "Setiap kali saya melihat ibu bekerja, saya merasa kecil," katanya suatu hari. Nadia hanya tertawa lembut. "Tidak ada yang kecil selama kita mau belajar jadi lebih baik." Namun,
kehidupan memang tidak selalu mulus. Beberapa media mencoba menggali masa lalu Nadia, bertanya kenapa ia bisa jatuh miskin, bagaimana ia kehilangan keluarganya. Tapi Nadia tak pernah menjawab dengan nada marah. Biarkan masa lalu jadi pelajaran, ucapnya di salah satu wawancara singkat. Yang penting sekarang, aku bisa menolong lagi. Sikap itu membuat banyak orang kagum. Banyak donatur datang membantu, bahkan Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan atas dedikasinya. Tapi bagi Nadia, semua itu tidak lebih penting daripada senyum pasien yang sembuh. Suatu sore, setelah semua pasien pulang, Nadia berdiri di balkon lantai 2 rumah sakit. Angin sore mengibaskan rambutnya. Dari atas, ia bisa melihat tulisan besar di halaman. Ruang Pelayanan Kemanusiaan Nadia Care. Air matanya menetes pelan. Dulu aku diusir dari tempat ini, bisiknya. Sekarang aku berdiri di sini untuk menyambut mereka yang diusir oleh nasib. Pak Rendra datang menghampiri dari belakang. Bagaimana rasanya, Bu Nadia? Rasanya seperti mimpi, Pak. Tapi mimpi yang nyata. Rendra menatap jauh ke arah matahari terbenam. Tuhan memang punya caranya sendiri untuk membalas. Kadang tidak cepat, tapi selalu tepat. Nadia mengangguk. Ia tahu benar arti kata itu. Ia kehilangan segalanya, tapi karena itu pula, ia menemukan jati dirinya yang sejati. Di kejauhan, Arga berlari ke arah mereka dengan buku gambar di tangannya. Bu? Pak? Lihat nih gambar Arga. Ia menunjukkan gambar sederhana. Seorang wanita memakai jas putih, memegang tangan anak kecil di depan rumah sakit. Di bawahnya tertulis dengan huruf besar-besar. Ibu Nadia, malaikat tanpa sayap. Nadia memeluk anak itu erat. Tangisnya pecah lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Terima kasih, Nak. Kau alasan ibu terus kuat. Di langit, matahari terbenam perlahan, meninggalkan semburat jingga hangat yang menari di atas gedung rumah sakit. Dan di sanalah, di bawah cahaya lembut senja, takdir seolah berbisik. Ada luka yang tak perlu dibalas dengan dendam, cukup dengan kebaikan yang membuat dunia tunduk menyesal. Hari-hari berlalu dengan tenang di Rumah Sakit Medika Sejahtera. Sejak program Nadia Care resmi berjalan, suasana rumah sakit berubah total. Tidak ada lagi tatapan sinis pada pasien miskin, tidak ada lagi satpam yang mengusir orang hanya karena berpakaian lusuh. Semua orang kini bekerja dengan hati, mengikuti teladan dari sosok yang mereka kagumi, Nadia Rahmawati, wanita yang dulu pernah diusir dari tempat ini. Namun di balik senyum lembutnya yang selalu menghiasi wajah, ada luka yang masih membekas di hati Nadia. Luka yang tak bisa dihapus hanya dengan penghargaan, tepuk tangan, atau sorotan media. Pagi itu, Nadia berjalan di koridor rumah sakit sambil membawa berkas hasil pemeriksaan pasien. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tenang, tapi matanya terlihat sayu. Ia berhenti sejenak di depan ruang perawatan anak-anak, melihat Arga, bocah yang dulu ia selamatkan, sedang bermain dengan pasien kecil lainnya. Anak-anak itu tertawa riang, membuat Nadia tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu, hatinya berdesir. Kalau saja dulu aku bisa menyelamatkan anakku, bisiknya lirih. Ya, hanya sedikit orang yang tahu, bocah laki-laki yang selalu bersamanya bukan anak kandungnya. Bertahun-tahun lalu, Nadia pernah kehilangan putra sematawayangnya saat banjir bandang menghancurkan desanya. Bocah itu terseret arus ketika Nadia sedang menolong orang lain. Sejak hari itu, ia hidup dengan beban rasa bersalah yang tak pernah hilang. Malam-malamnya sering diisi mimpi buruk. Dalam mimpinya,
ia mendengar suara tangisan anak kecil di tengah hujan, memanggilnya ibu, suara yang selalu membuatnya terbangun dengan air mata di pipi. Sore itu, saat semua orang sibuk di ruang pasien, Nadia duduk di taman belakang rumah sakit. Di sana ada bangku kayu tua di bawah pohon Kamboja, tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Ia memandangi langit senja, menggenggam kalung kecil yang tergantung di lehernya. Di dalamnya tersimpan foto usang anaknya yang telah tiada. "Maafkan ibu, nak," ucapnya pelan. "Ibu nggak bisa nyelamatin kamu waktu itu. Tapi ibu janji, ibu bakal terus nolongin anak-anak lain, supaya nggak ada ibu yang kehilangan anaknya lagi." Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun Kamboja yang gugur ke pangkuannya. Saat itulah langkah kaki seseorang terdengar mendekat. "Bu Nadia." Nadia menoleh, mendapati perawat Sinta berdiri dengan senyum sopan sambil membawa secangkir teh hangat. "Ah, Sinta, duduklah. Kau sibuk?" "Sebenarnya iya, Bu," jawabnya sambil tertawa kecil, "tapi saya lihat ibu dari jauh kayak lagi mikirin sesuatu. Saya bawain teh biar hangat sedikit." Nadia menerima teh itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, nak. Kau selalu perhatian." Sinta duduk di sampingnya. "Bu, saya mau cerita sesuatu. Semenjak ibu datang, suasana di rumah sakit berubah. Dulu saya sering takut sama atasan, takut dimarahin kalau bantu pasien miskin. Tapi sekarang, semua orang jadi lebih manusiawi." Nadia tersenyum. "Itu artinya hati mereka sudah mulai sembuh." "Tapi saya lihat ibu kadang melamun," lanjut Sinta hati-hati. "Apa masih ada yang ibu pikirkan?" Nadia terdiam cukup lama. Ia menatap cangkir tehnya, lalu berkata dengan suara pelan, "Sinta, kau percaya nggak bahwa ada luka yang nggak bisa benar-benar sembuh?" Sinta menatapnya bingung. "Aku pernah kehilangan seseorang," lanjut Nadia. "Seseorang yang sangat berharga. Setiap kali aku menolong anak-anak di sini, aku melihat wajahnya di mata mereka. Aku bersyukur, tapi sekaligus sedih. Luka itu, seperti bayangan, tidak pernah hilang." Sinta menunduk, lalu memegang tangan Nadia. "Mungkin luka itu memang gak bisa hilang, Bu. Tapi lihatlah sekarang. Ibu menjadikan luka itu alasan untuk menyembuhkan orang lain. Gak semua orang bisa sekuat ibu." Nadia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, nak. Kadang aku butuh diingatkan bahwa rasa sakit pun bisa jadi anugerah." Malam itu, rumah sakit tampak tenang. Hanya suara mesin oksigen dan langkah kaki perawat terdengar di lorong. Nadia masih belum pulang. Ia memilih menulis laporan di ruang kerjanya. Di meja, ada foto kecil dirinya bersama Arga dan beberapa pasien kecil lainnya, simbol kehidupannya yang baru. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. "Masuk," katanya tanpa menoleh. Yang masuk adalah Dokter Mira. Wajahnya tampak berbeda, lebih lembut, lebih lelah, tapi juga lebih tulus. "Maaf, Bu Nadia. Boleh bicara sebentar?" "Tentu," jawab Nadia dengan senyum sopan. Mira duduk perlahan di depan meja. "Saya cuma mau bilang, terima kasih. Karena ibu nggak pernah mempermalukan kami, meskipun kami pantas dipermalukan." Nadia menatapnya dengan lembut. "Saya tidak ingin membalas sakit hati dengan sakit hati, Dok. Saya tahu rasanya dihakimi tanpa tahu siapa kita sebenarnya." Mira menghela napas panjang. "Saya dulu terlalu sombong. Saya pikir orang miskin itu selalu merepotkan.
Tapi setelah lihat ibu, saya sadar yang paling sakit bukan karena miskin, tapi karena diperlakukan seolah nggak berharga. Nadia menatapnya dalam-dalam. Kita semua pernah salah, Dok. Tapi yang penting, kita mau belajar. Mira mengangguk, menahan air mata. Saya janji, Bu. Mulai sekarang, saya mau bantu program Nadia Care sepenuh hati. Keduanya saling tersenyum. Malam itu, dua hati yang dulu saling berseberangan akhirnya berdamai. Beberapa minggu kemudian, Nadia menerima surat undangan dari Kementerian Kesehatan. Surat itu berisi penghargaan resmi untuk dedikasinya membantu pasien miskin. Tapi yang paling membuatnya tersentuh adalah satu kalimat kecil di akhir surat. Kami ingin menjadikan Ibu Nadia Rahmawati sebagai inspirasi dalam program nasional tenaga medis berhati nurani. Ia membaca kalimat itu berkali-kali, lalu menatap jendela ruangannya yang diterpa sinar sore. Ternyata Tuhan tidak pernah menutup jalan, gumamnya pelan. Namun meski dunia mulai mengaguminya, Nadia tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah kecil yang disediakan rumah sakit, masih makan dengan menu yang sama setiap hari, dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menyempatkan diri berdoa di samping ranjang arga. Ya Tuhan, doanya lirih. Terima kasih karena Kau ganti kehilangan dengan kasih sayang baru. Tapi kalau boleh, izinkan aku bertemu anakku di surga nanti, hanya sebentar saja. Arga yang tertidur di sampingnya memeluk tangannya erat. Dalam mimpinya, Nadia seolah mendengar dua suara, suara Arga dan suara anaknya dulu. Keduanya memanggilnya dengan lembut, Ibu. Air mata Nadia mengalir pelan. Tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata penerimaan. Luka di hatinya memang belum pulih sepenuhnya, tapi kini ia tahu, luka itu bukan kutukan, melainkan jalan menuju cahaya. Keesokan paginya, matahari memancar hangat melalui jendela rumah sakit. Nadia berdiri di halaman, memandangi taman yang kini dipenuhi pasien kecil yang bermain. Ia tersenyum lebar, senyum yang tulus, damai, dan penuh syukur. Dalam hati ia berkata, luka boleh tetap ada, tapi kini aku tak lagi takut menatapnya. Karena di balik luka itu, Tuhan sedang menulis kisah yang lebih indah. Hari itu, Rumah Sakit Medika Sejahtera benar-benar berbeda dari hari-hari sebelumnya. Suasana hangat dan ramah mengalir di setiap sudut. Para pasien miskin yang dulu ragu masuk kini tersenyum lega. Pegawai rumah sakit bergerak dengan hati-hati, lebih sabar, dan lebih peduli. Semua orang tahu, keberadaan Nadia Rahmawati telah mengubah budaya di tempat itu. Namun, ada satu kejadian yang membuat seluruh rumah sakit terperangah, bahkan para staf yang dulu menghina Nadia. Pagi itu, seorang wanita tua dengan penampilan lusuh datang ke rumah sakit. Ia terduduk di kursi depan pintu masuk, terlihat lemah, dengan tangan gemetar memegang kantong plastik berisi obat-obatan seadanya. Para petugas awalnya ragu, tapi Nadia yang sedang berkeliling segera mendekat. Ibu, apa yang ibu butuhkan? Tanyanya lembut. Wanita tua itu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Anak saya, dia sakit parah, tapi kami nggak punya uang untuk berobat. Tolong bantu kami. Nadia menatap wanita itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang familiar di wajahnya. Ia memanggil seorang perawat untuk memeriksa kondisi pasien kecil itu. Sementara itu, Pak Rendra datang, mendengar keributan. Saat dokter mulai memeriksa bocah itu, Nadia menatapnya lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang. Ada tanda lahir di lengan bocah itu, tanda yang persis sama dengan yang dimiliki putranya dulu. Ini tidak mungkin,
bisik Nadia. Wanita tua itu menangis pelan. Dia, anak saya, Bu. Dulu kami hilang saat banjir. Saya tidak tahu harus kemana. Aku hanya bisa membawanya ke sini, berharap ada yang menolong. Air mata Nadia jatuh deras. Semua yang menatapnya terpaku. Ia merasakan dunia berputar kembali. Semua penyesalan, semua penderitaan, semua luka yang ia simpan begitu lama, kini seperti dikembalikan dalam 1 detik. Anak itu, yang selama bertahun-tahun ia percaya telah hilang, kini ada di depan matanya. Pak Rendra menatap Nadia dengan cemas. Apa yang terjadi, Bu? Nadia menunduk, tangisnya pecah. Ini anakku. Seluruh rumah sakit hening. Para staf yang dulu menghina Nadia kini berdiri kaku, menyadari bahwa wanita yang mereka hina bukan sekadar penyelamat nyawa, ia juga seorang ibu yang telah kehilangan segalanya, yang kini secara ajaib mendapatkan kembali anaknya. Kabar ini menyebar dengan cepat. Media yang semula tertarik pada kisah pengusiran, kini bersorak untuk keajaiban yang nyata. Wartawan merekam momen ketika Nadia memeluk anaknya dengan erat. Ini bukti bahwa Tuhan selalu punya rencana, kata Nadia pelan di depan kamera. Kadang luka yang kita pikir tak tersembuhkan, ternyata menjadi jalan bagi keajaiban. Pak Rendra mengambil mikrofon, menatap seluruh staf rumah sakit dan media. Saudara-saudara, ucapnya tegas, hari ini kita menyaksikan keajaiban nyata. Wanita yang dulu kita hina, yang kita usir, bukan hanya penyelamat nyawa, ia juga simbol kekuatan, kesabaran, dan kasih. Kita semua harus belajar dari beliau. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, status, atau harta. Para staf menunduk. Beberapa meneteskan air mata. Mereka menyadari penyesalan mereka sendiri terlalu lama datang. Mereka mengingat semua hinaan, semua perintah salah yang mereka lakukan, dan kini semuanya terasa hampa di hadapan keajaiban ini. Di ruang taman, Nadia duduk bersama anaknya. Ia menatap mata bocah itu, melihat kehidupan yang dulu hilang kini kembali. Arga, bocah yang pernah ia selamatkan, duduk di samping mereka, ikut tersenyum. Bu, aku senang banget kita bisa bersama lagi, kata anaknya dengan suara lembut. Nadia mengusap kepalanya. Ibu juga, Nak. Ibu juga. Arga menoleh pada Nadia, kemudian menunjuk ke Arga yang lebih muda. Dan ini teman baru kita, kan, Bu? Nadia tersenyum, memeluk kedua bocah itu sekaligus. Ya, Nak. Tuhan memang selalu punya rencana. Kadang kita nggak mengerti, tapi ia selalu menepati janjinya. Momen itu diabadikan oleh seluruh media. Foto Nadia memeluk anaknya menjadi viral di seluruh negeri. Komentar positif membanjiri media sosial. Wanita ini luar biasa. Hatinya begitu besar, bahkan setelah dikhianati dan dihina. Tuhan benar-benar menulis kisahnya dengan indah. Dari hinaan menjadi keajaiban. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan menilai orang dari luar, karena hati mereka jauh lebih berharga. Hari-hari berikutnya, rumah sakit menjadi tempat yang penuh harapan bagi semua orang. Nadia tetap sederhana, tetap melayani pasien dengan hati tulus. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda di matanya, senyum yang bukan hanya penghibur, tapi juga penerang bagi dunia yang sebelumnya gelap. Pak Rendra sering menatap Nadia dari ruang kerjanya. Ia tersenyum bangga. Betapa bodohnya kita dulu, gumamnya. Mengusir orang yang akan mengubah segalanya. Tuhan memang punya cara menegur kita. Sore itu, di balkon rumah sakit,
Nadia berdiri memandangi matahari terbenam. Angin sore menerpa wajahnya, mengibaskan rambutnya. Arga dan anaknya berlari di taman, tertawa riang. Nadia menutup mata, menarik napas panjang. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Untuk luka, untuk penyesalan, dan untuk keajaiban ini. Terima kasih karena kau mengingatkan dunia bahwa kasih sayang itu tidak ternilai." Dan di bawah cahaya matahari senja, Nadia tersenyum, bukan lagi sebagai wanita yang hina, tapi sebagai ibu, penyelamat, dan malaikat tanpa sayap yang membuktikan bahwa penyesalan manusia bisa dibayar dengan keajaiban Tuhan. Akhir bab 10 dan cerita. Hinaan bisa menjadi pelajaran, luka bisa menjadi kekuatan, dan penyesalan manusia bisa diganti dengan keajaiban yang tak terduga. Cerita berakhir dengan hangat, penuh haru, dan pesan moral yang kuat. Jangan menilai seseorang dari luar. Setiap orang memiliki kisah dan nilai yang lebih besar daripada yang terlihat.